Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita setengah jam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Judul yang akan kita bahas sebagaimana terpampang di layar, pengaruh perubahan zaman dan tempat dalam perubahan hukum fikih. Hukum fikih itu maksudnya adalah hukum yang disimpulkan atau diistimbat oleh para fuqaha, para mujtahid, atau gampangnya para ulama dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Qurannya sudah pasti tidak akan pernah berubah, karena Quran itu kitab yang dijamin keabadiannya sampai hari kiamat. Begitu juga hadis tidak akan berubah, mungkin dipalsukan iya, tapi alhamdulillah kita termasuk umat atau satu-satunya umat yang punya mekanisme dalam menyaring keaslian suatu hadis, sehingga kalaulah dia dipalsukan maka dengan mudah bisa kedetek, ketahuan. Artinya Quran dan Sunnah itu tidak akan berubah sampai hari kiamat, dia tetap akan ada. Hanya saja yang jadi masalah, risalah Nabi Muhammad ini tetap ada sepanjang zaman sampai Allah menghancurkan alam semesta ini. Dan yang jadi masalah adalah bahwa zaman itu selalu berubah. Zaman itu tidak pernah statis. Yang statis itu Quran, hadis. Itu statis, artinya teksnya tidak akan berubah mengikuti zaman. Dari dulu ya begitu, udah nggak akan berubah. Kalau mushafnya mungkin berubah. Antum sekarang sering lihat mushaf yang kalau idgham warnanya merah, kalau izhar warnanya hijau gitu ya. Itu mushafnya. Tapi bacaan Qur'annya kan tidak berubah. Dari dulu ya itu aja. Tidak akan bisa mengalami perubahan. Kalau ada orang iseng mau mengubahnya gitu ya nggak bisa lah. Imam gitu iseng pengen kreatif nambah-nambahin ayat misalnya, udah pada subhanallah duluan gitu ya kan. Kalau masih ngotot juga digebukin sama makmum setelah itu. Artinya Quran dan Sunnah itu tidak berubah. Nah, yang berubah itu zamannya, tempatnya gitu kan. Nah, hukum fikih itu akan mengikuti zaman, tetap berpegang pada Quran, tapi juga melihat perkembangan zaman. Apa-apa yang dulu teksnya kepake bisa jadi udah gak kepake karena konteksnya berubah. Baik juga begitu juga dengan tempat. Apa-apa yang satu dalil itu dipakai di zaman Nabi, tapi ketika tempatnya kok bukan di situ, maka hukumnya gak berlaku juga. Nanti akan kita bahas. Tapi saya akan awali dulu dengan cerita tentang perubahan zaman. Ini adalah kisah para pemuda yang masuk ke dalam gua, dikenal dengan Ashabul Kahf. Mereka masuk ke dalam gua itu sedang di zaman yang tidak enak, di zaman yang penguasanya atau rajanya itu raja yang zalim, yang ya pokoknya suasananya tidak kondusif, sehingga mereka pun terpaksa harus uzlah, keluar dari negeri itu karena selalu menjadi sasaran fitnah dan sebagainya, melarikan diri, sembunyi di dalam gua. Nah, kalau kita baca ayatnya sih, kita mungkin akan terjebak dengan keajaiban. Kok mereka bisa tidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Tapi saya tidak ingin membahas keajaibannya. Saya ingin membahas bahwa ketika mereka bangun, lalu mereka saling bertanya, kita dari tadi ini tertidur udah berapa lama ya? Nah, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kami bangunkan mereka dari tidur agar mereka saling bertanya. Qala qailun minhum. Salah satu mengatakan labisna yauman au ba'da yaum. Kita tidur kira-kira 1 hari atau malah kurang dari sehari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Tapi yang lain tidak yakin, maka ragu-ragu, dan kemudian udahlah, yang penting sekarang kita makan aja. Fab'atsu ahadakum biwaridikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wa la yush'irunna bikum ahada. Saya kasih garis bawah 2 itu Pak, di wal yatalattaf dan wala yush'irunna.
Ini bukan karena waliyatalataf itu tengah-tengah Quran terus ada tintanya warna merah, bukan. Iya, memang ada mushaf yang asli buatan Indonesia itu warnanya merah karena tengah-tengah Quran. Waliyatalataf, berlaku lemah lembutlah kalian. Wala yusyuranna bikum ahada, jangan sampai ada yang merasakan kehadiranmu. Kenapa? Karena mereka adalah pelarian, sedang dikejar-kejar, gitu. Tapi mereka lapar, jadi kita pura-pura menyusup ke tengah kota, cari makanan di pasar, bayar, begitu ya. Tapi jangan menampakkan sesuatu gelagat yang aneh, diam-diam, karena sedang diincar, sedang dikejar-kejar oleh penguasa, gitu ya. Nah, cuma mereka kaget. Kenapa? Karena kok suasananya sudah beda. Dan yang lebih kaget lagi adalah orang-orang di pasar. Ini duit apaan? Gitu. Duitnya ini menggambarkan gambar raja yang 300 tahun yang lalu, memang raja yang zalim. Sekarang udah nggak ada, gitu. Dan walaupun duitnya laku, karena kan uangnya itu kan wujudnya uang perak. Perak tuh berlaku di mana saja, kapan saja. Yang diukur beratnya, bukan angka tertulis di situnya ya. Nah, tetapi kok gambarnya gambar yang berbeda. Nah, baru kemudian mereka sadar ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun tambah 9 tahun dan zamannya berubah. Sudah tidak perlu lagi waliyatalataf, udah nggak perlu lagi diam-diam, tidak perlu lagi menyembunyikan diri dan sebagainya. Zamannya berubah. Nah, ini sebagai pengantar dari kajian kita pada hari ini dengan zaman yang berubah di dalam kisah Ashabul Kahfi. Nah, sekarang coba kita masuk dalam realita kita sekarang, jemaah sekalian. Banyak sekali ayat Quran yang mengalami idle. Tahu idle, Pak? Nganggur. Kenapa? Karena zamannya berubah dan hukumnya nggak bisa dipakai. Contohnya ini, Pak. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ya pertama, qad aflahal mu'minun dan seterusnya, itu nanti kita akan sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Ciri orang beriman itu adalah orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya, au ma malakat aymanuhum, atau kepada apa? Kepada budak-budak perempuan. Di mana nyarinya budak perempuan hari ini agar kita bisa setubuhi tanpa harus dinikahi? Ayatnya tidak berubah dan tidak dinasakh, tidak dihapus, enggak. Yang dihapus bukan ayatnya, yang dihapus perbudakannya, gitu. Dan kita tidak bisa menggunakan ayat ini untuk menyetubuhi TKW, gitu. Itu nggak boleh. TKI kita di Saudi Arabia itu kan banyak debat. Itu banyak yang diperkosa oleh orang-orang sana dengan alasan, ya kan ini budak-budak, gitu. Budak di zaman Nabi memang iya, itu legal. Bukan hanya Quran yang melegalkan, tapi hukum positif di semua negeri, bukan hanya di Jazirah Arab, di Romawi, di Persia, di India, di Cina, di seluruh dunia perbudakan itu legal. Dan ini yang agak susah kita bayangkan. Jadi kita punya duit, Pak, kita ke pasar, kita beli budak, bisa dipilih mana yang mahalan, murahan dan sebagainya, dan ditawar. Setelah dapat deal harganya, bayar, budaknya bawa pulang sampai di rumah ya disetubuhi, sah dan tidak haram dan bukan zina dan dibenarkan oleh syariah. Ini ayatnya. Gitu. Nah, sekarang kita mau beli di mana? Di Carrefour, di showroom mobil, SPG-nya itu, kamu jadi budak deh, saya bayar, nggak bisa. Gitu. Nah, ayatnya jadi idle, jadi nganggur, nggak bisa dipakai. Dan kalau ada orang memaksakan diri dengan ayat ini untuk bersetubuh dengan pacarnya, dengan selingkuhannya, dengan apanya, terus biar nggak dianggap zina, kita pakai ayat ini dan kamu pura-puranya jadi budak ya, itu nggak bisa, gitu. Dan hari ini boleh dibilang tidak ada lagi perbudakan dalam arti bahwa perbudakan itu legal, sah dalam hukum positif di suatu negara, itu nggak ada. Ya kalau ada yang maksa-maksa juga, ada Ustadz di pedalaman Afrika, coba ente cari di mana. Maksudnya di mana di Afrika yang katanya ada perbudakan tapi legal. Kalau yang tidak legal banyak, ya, yang namanya human trafficking itu ya orang menganggap itu perbudakan. Tapi sebenarnya bukan perbudakan, itu penculikan, ya kan, penculikan, penjual belian perempuan jadi wanita pelacur dan sebagainya. Tetap saja pelacur itu bukan budak, pelacur itu adalah wanita merdeka. Nah, kalau mau ada perbudakan lagi harus tertulis secara konstitusional di dalam undang-undang yang sah di suatu negeri. Tapi sebut mana negerinya? Saudi, nggak ada.
Saudi sudah tidak mengakui perbudakan lagi, ya secara konstitusinya mereka. Mungkin di tahun berapa tuh ya, yang Raja Faisal menghabiskan banyak uang untuk membeli budak. Di seluruh negeri di Saudi itu semua budak dibeli-beliin sama dia, terus dibebasin Raja Faisal. Tahun 70 datang ke Indonesia, kalau nggak salah sekitar tahun berapa ya, 67 atau berapa begitu, kita baca beritanya itu raja yang membeli budak begitu banyak dan dibebaskan semua, dan itu adalah era paling akhir dari perbudakan yang ada di Jazirah Arabia. Nah hari ini kita sudah tidak temukan lagi perbudakan, dan ayatnya akhirnya jadi idol. Mungkin ada yang bertanya, buat apa Ustadz Allah menurunkan ayat tapi nggak kepake? Bukan nggak kepake, sementara idol dulu, ya kan? Bisa jadi suatu hari nanti menjelang kiamat hidup lagi perbudakan, gitu. Nah antum kalau pada mau beli itu, ya kan? Tapi mahal, mahal. Tahu nggak berapa harga budak? Nggak tahu ya, karena nggak ada yang dijual. Tapi kalau kita baca Sirah Nabawiyah, kita akan ketemu bahwa ketika Abu Bakar membebaskan Bilal, ada yang ingat nggak berapa harganya? Berapa harganya? 100 dinar, 100 dinar. Tapi sama Umayyah nggak dijual, enak aja. Saya lagi asik nyiksa dia, saya kagak jual. Padahal harga pasaran segitu. Maka sama Abu Bakar langsung dinaikin, 100 dinar, 200 dinar. Umayyah lagi ngebukin itu 200 ya, mantap nih, 2 kali lipat harganya. Daripada punya budak begini udah capek ngebukinnya, suruh keluar dari Islam, masih Islam juga, udah gue jual aja, dijual. Dikasih harga 2 kali lipat dan langsung diambil sama Abu Bakar kan untuk dibebaskan. Nah pertanyaannya 200 atau 100 deh, 100 dinar itu kalau kita rupiahkan berapa? Ini dinar bukan dinar zaman sekarang nih, dinar zaman Nabi. Nah dinar zaman Nabi itu kita nggak tahu berapa, tapi pernah Nabi minta kepada salah seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariqi, ketika bulan Zulhijjah Nabi mau nyembelih kurban, itu minta tolong beliin sama Urwah ini seekor kambing. Dikasihlah duitnya 1 dinar. Jadi kira-kira ekuivalen dengan seekor kambing. Kalau kambing itu sekarang harganya berapa nih kira-kira? Juta. Ya taruhlah yang gampang hitungnya 1 juta gitu ya misalnya ya. Berarti kan kalau 100 dinar itu berapa? 100 juta. Iya segitu harga pasarannya budak. 100 juta buat beli budak mendingan nikah awal. Ya? Karena cukup dengan seperangkat alat. Jadi wanita Indonesia itu maharnya itu lebih murah dari budak di sana, gitu ya. Makanya orang Arab suka sekali ke Indonesia. Bawa 1.500 gitu orang untuk kesini kan. Nah, tapi bukan mau beli budak sih di sini ya. Baik, itu yang pertama. Contoh yang kedua. Ini kaitan dengan ibu-ibu nih ya. Gini. Ini hadis-hadis sahih riwayat Ahmad dan dipakai oleh pemerintah Saudi Arabia. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata 3 layalin illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan 3 malam kecuali bersama mahramnya. Haram hukumnya. Sahih hadisnya. Bingung kan kita? Ya kan? Nih istri kita mau pergian kalau nggak ada mahramnya nggak boleh gitu. Dan ini berlaku di Saudi Arabia, berlaku Pak. Makanya kalau orang mau haji, umroh, ibu-ibu itu harus ada mahram dan harus tertulis di dokumen perjalanannya mahramnya siapa. Nanti di apa itu namanya, di apa sih namanya itu imigrasi ya, ditanya mana mahramnya, ini. Terus memahromi siapa saja, ini, dilihat dokumennya, dilihat fotonya, ya masuk. Kalau nggak punya mahram, nggak bisa masuk Saudi Arabia. Cuma yang jadi pertanyaan saya, itu hanya berlaku buat haji dan umroh. TKW itu enggak kan? Coba ada berapa ribu TKW kita di Saudi Arabia, mahramnya mana? Enggak ada. Dari berangkat sampai pulang, itu nggak cuma 7 hari, 9 hari kan, kalau umroh 9 hari. Haji 40 hari, ini TKW 2 tahun itu, ya kan? Nggak pakai mahram, gitu. Pertanyaannya, kenapa kalau haji dan umroh pakai dan kalau TKW enggak? Ternyata ada hadis yang satu lagi, Pak. Nah, ini masih sama ya. Janganlah seorang wanita berikan 3 hari kecuali bersama mahram. Nah, ini ada hadis yang satu lagi.
Ya Adi, ini Nabi bertanya kepada seorang sahabat yang namanya Adi. Hal ra'aital Hirah, kamu pernah datang ke negeri yang bernama Hirah? Qultu lam araha, saya belum pernah ya Rasulullah. Waqad unbitu anha, saya cuma mendengar saja. Emang Hirah itu suatu negeri yang maju, yang hebat dan besar, tapi jaraknya jauh banget dari kita, dari Madinah ini. Qala, kata Rasulullah, fa in tabat bika hayatun, fa in talat bika hayatun, kalau umurmu panjang nanti, la tarayinna dha'inah tertahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Kamu akan melihat ada satu orang perempuan tertahil, bepergian minal hirah, dari negeri Hirah, hatta tatufa bil Ka'bah, sampai dia tawaf di Ka'bah sendirian, tidak ada mahramnya, tidak ada teman dan sebagainya. La takhaf, tidak merasa takut apapun, ahadan illallah, kecuali dia hanya takut pada Allah. Nah, Adi ini termasuk orang yang dia sahabat Nabi tapi meninggalnya paling akhir. Dan di akhir hayatnya Adi cerita hadis ini, dia bilang, saya menyaksikan dengan dua mata saya sendiri ada perempuan sendirian berjalan dari Hirah sampai ke Baitullah, dia tidak takut apapun, sebagaimana yang dikasih gambaran oleh Rasulullah. Nah, jamaah sekalian, ini adalah hadis yang menggambarkan sudah terjadi perubahan. Kalau di masa Rasulullah, orang perempuan melintasi padang pasir sendirian, dia takut binatang buas, takut begal, takut pemerkosa, takut ini itu, pokoknya keadaan tidak aman. Tapi kemudian Rasulullah menggambarkan nanti saya nggak akan mengalami, tapi kamu akan mengalaminya. Padang pasir itu sudah sangat aman. Seorang perempuan bisa bepergian dari Hirah sampai Baitullah itu nggak cuma 3 hari Pak, itu berminggu-minggu gitu. Orang dari Madinah sampai Mekah aja kalau dulu naik onta itu kan seminggu, perginya baliknya seminggu, kan udah 2 minggu. Nah, ditambah nanti hajinya berapa lama di sana, sebulan lah taruh begitu. Nah, itu tidak merasa takut apa-apa, kecuali hanya takut pada Allah. Dan inilah hadis yang kemudian membolehkan seorang perempuan bepergian lebih dari 3 hari tanpa mahram. Kenapa? Karena ternyata zamannya berubah. Ketika zamannya tidak memungkinkan wanita bepergian sendiri, nggak boleh. Tapi ketika zamannya berubah, Nabi yang mengatakan akan ada seorang perempuan berjalan sendirian tanpa takut apapun dari Hirah sampai ke Baitullah. Nah, oleh karena itulah setelah 1000 tahun usia Al-Azhar di Mesir, ulang tahun yang ke-1000-nya itu ditandai dengan membuka kelas mahasiswi dari seluruh dunia. Dan almarhumah ibu saya itu adalah salah satu mahasiswi pertama yang kuliah di Al-Azhar. Sampai 8 tahun kemudian, itu 8 tahun nggak ada mahramnya, berangkat dari Indonesia nggak punya mahram, di sana juga nggak punya mahram, tapi akhirnya ketemu suami dan akhirnya saya numpang lahir di Mesir, pulang ke Indonesia nggak bawa mahram juga tapi bawa suami gitu ya. Nah, ini kemudian Saudi juga melakukannya. Saudi juga menerima para wanita dari berbagai dunia kuliah di tanah Hijaz itu, belajar ilmu agama juga tanpa mahram gitu. Jadi berubahnya hukum, tadinya nggak boleh kalau nggak ada mahramnya, sekarang jadi boleh. Yang penting aman, yang penting tidak takut gangguan dan sebagainya. Dan itu dilakukan juga ternyata oleh para istri Rasulullah SAW. Sepeninggal Nabi, Aisyah, Ummu Salamah dan yang lain-lain, mereka pada pergi haji dari Madinah ke Mekah dan tidak ditemani oleh mahram, cuma ditemani oleh orang-orang dalam satu rombongan perjalanan, tapi bukan mahram dan juga bukan suami gitu ya. Itu berubah. Baik jamaah sekalian, kita masuk pada perubahan yang ketiga. Nah, ini menarik nih Pak. Nabi paling nggak suka dengan orang Yahudi. Apa-apa tuh jangan sama dengan Yahudi, jangan sama dengan Yahudi. Biasanya ketika Nabi bilang jangan sama dengan Yahudi, itu ngomongnya tentang jenggot. Ya, Yahudi mencukur jenggotnya, memanjangkan kumis. Kalian tidak boleh sama dengan Yahudi. Panjangin jenggot, cukur kumis, gitu kan? Itu makanya banyak orang berjenggot sekarang. Kenapa? Karena Nabi perintah begitu. Nah, sekarang nih ngomongnya beda lagi. Khaliful Yahuda, kalian harus berbeda dengan orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Kenapa? Apa yang harus kita berbeda? Mereka itu Yahudi, kalau sholat itu mereka melepas sendal dan sepatu. Jadi kalian, kata Nabi kepada sahabat, kalau sholat pakai sendal, pakai sepatu. Ini hadis sahih Pak, perintah Nabi.
ya, perintah Nabi. Maka tidak ada sahabat itu yang kalau sholat buka sendal, nggak ada yang berani. Semua sholat di Masjid Nabawi itu pakai sendal, pakai sepatu. Gitu. Cuman Nabi bilang kalau kamu mau masuk ke dalam masjid, keset-kesetkan dulu di depan masjid. Ini hadisnya. Bila sepatu atau sendal kalian terkena najis, maka keset-kesetkan ke tanah dan sholatlah dengan memakai sendal itu, karena mengeset-ngesetkan itu sudah mensucikan itu. Jadi di zaman Nabi itu salah satu perintah Nabi adalah sholat itu pakai sendal, pakai sepatu, ya kan? Makanya kita tidak pernah mendengar ada kabar bahwa salah seorang sahabat kehilangan sendal di Masjid Nabawi. Semua dipakai, gitu, ya kan? Jadi ini hadis sahih, Pak, gitu. Sekarang pertanyaan saya, siapa di antara kita yang mengerjakan perintah Nabi? Nggak ada. Kalau ada yang nekat masuk ke masjid pakai sendal, ditimpukin Mas Satpam itu, ya kan? Woi, yang sopan, ini rumah Allah, lepas sendal gitu. Itu kalau orang yang pakai sendal keluarin hadis ini, Satpamnya yang bingung. Emang ada hadis begitu? Ada, makanya ngaji. Gitu kan? Satpamnya masuk masjid pakai sendal akhirnya, gitu kan? Nah, zamannya berubah, Pak. Zamannya berubah. Masjid di masa Rasulullah memang tidak pakai alas. Ya sudah, begitu aja, tanah, begitu. Makanya kadang-kadang kalau kita baca hadis tuh ya, saya juga dulu agak bingung. Kalau kamu sedang sholat, lalu ada hewan buas mau menyerang kamu, saya mikir, lagi sholat ada hewan buas, emang di kebun binatang apa gimana gitu kan? Ternyata di penjelasan itu bukan buas dalam arti macan, gorila, harimau, bukan, tapi kalajengking dan ular. Nah, kalau itu sih masuk akal, gitu kan? Bunuhlah katanya. Lagi sholat suruh bunuh kalajengking, Pak. Saya mikir lagi, gimana caranya? Kalau kita injak, ntar kita malah disengat, gitu kan? Nah, ternyata masuk akalnya adalah ternyata di zaman Nabi orang sholat itu pakai sepatu, pakai sendal. Jadi kalau ada kalajengking, tinggal injak aja, cerot, selesai udah, gitu kan? Membunuhnya gitu aja. Nah, kita nggak bisa, Pak, menjalankan perintah Nabi yang satu itu. Kalau ada kalajengking, pertama kalajengkingnya nggak ada. Yang kedua, kalaupun ada, kita yang kabur. Gitu loh. Bagaimana kita mau membunuhnya orang kaki kita nggak pakai sendal, gitu ya? Nah, jadi zamannya berubah. Nah ini, Pak. Karena zamannya berubah, masjidnya sekarang pada pakai karpet, maka perintah Nabi yang ini udah nggak bisa dipakai lagi karena konteksnya beda konteks, gitu ya. Contoh yang lain lagi adalah, nah ini, Pak. Ini hadis ya, nampaknya susah untuk kita jalankan hari ini. Al-muslimuna syuraka'u fi salasin, kata Nabi. Orang Islam itu bersekutu dalam 3 hal. Dalam arti tidak boleh dimiliki secara pribadi karena ini milik bersama. Pertama, al-ma', air. Tidak boleh dimiliki pribadi. Yang kedua, al-kala, rumput buat ngangon kambing dan sebagainya. Yang ketiga, an-nar, api. Wa thamanuhu haramun. Menjual air, menjual rumput atau menjual api itu hukumnya haram. Gitu, Pak. Nah, ini kalau kita praktekin, Pak, itu ada tukang isi galon, kita ambil aja itu kan. Kenapa? Haram menjual beli air gitu kan. Kita rampas aja, kita rampok aja. Nah, ternyata kan ini zamannya berubah, ya kan? Di zaman Nabi yang namanya air itu, Pak, adanya di mana? Di sumur milik umum. Ya, tidak boleh dimiliki secara pribadi dan tidak boleh ada di sumur milik umum. Tiba-tiba ada orang nantangin bilang, mau air sini bayar loh. Itu nggak boleh, gitu kan? Tapi ketika airnya adalah air galon kita, air kayak gini dan sebagainya, ini diperjualbelikan. Hadis yang menyebutkan bagian akhir itu, Pak, wasamanuhu haramun, sudah nggak berlaku. Dan harga air itu haram, maksudnya memperjualbelikan air itu haram, itu nggak berlaku, Pak. Kalau hari ini masih ada yang pakai, dia salah waktu. Dia harusnya hidup di zaman Nabi, yang memang konteksnya di zaman itu air tidak dimiliki secara pribadi. Api juga begitu, ya kan? Kalau zaman dulu iya, Pak, kita kan mau masak tuh pakai api, di rumah pakai kompor yang pakai apa itu kayu bakar dan sebagainya. Apinya nggak punya, kita ambil itu belara, apa bahasa Indonesianya belara itu? Daun kelapa yang udah kering ya. Kadang ke rumah tetangga, minta api dong, gitu ya, dikasih memang gitu. Nggak ada, minta api dong, bayar, nggak bisa. Jangan dulu, Pak. Tapi zaman sekarang korek api dan sebagainya ada di mana-mana, kita nggak bisa main ambil aja itu korek, nggak boleh jual beli, boleh diambil gitu. Nah, ada lagi hadis, nah ini yang paling parah, Pak. Tapi banyak dikerjain sama orang sekarang. Ini hadisnya sahih, Pak. Man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu.
siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Di zaman Nabi bener Pak, orang padang pasir seluas itu, ente mau bikin rumah, tunjuk aja tanah yang mana, pakai tanah tohan, kan gitu. Tapi itu nggak bisa berlaku di zaman sekarang Pak. Weh, karena kosong nih, ya kan? Tancepin aja bendera, jep, punya kita. Oh, gitu nggak bisa. Itu namanya ghish, itu namanya ghasab, merampas hak milik orang lain. Tapi kalau di zaman Nabi, iya. Di Madinah itu nggak ada jual beli tanah Pak. Orang kalau datang ke Madinah hijrah, ya kan? Coba pikir Pak, tinggal di Mekah. Kata Nabi, hijrah ke Madinah. Dia mikir kan, emang di sana tanah harganya berapa? Pasti begitu kan? Kalau kita mikirnya. Di zaman Nabi orang hijrah aja, ya kan? Mau bikin rumah nih, ya udah tunjuk aja yang mana tuh tanah kosong, bikin aja rumah, bikin aja. Tidak ada jual beli tanah di zaman Nabi. Makanya ketika Nabi bilang Urwah Al-Bariki yang tadi saya cerita itu, dia bisa dengan 1 dinar itu beli 2 kambing. Nabi kan kaget, pasaran cuma 1 kambing dengan 1 dinar, kok itu bisa beli 2? Ya saya tahu gimana cara nawarnya, cara carinya dan sebagainya gitu kan. Nabi memberkahi, barakallah ya fi tijaratikum gitu. Wallahi kata Nabi, ini orang kalaupun dia bisnis jual beli tanah pasti laku gitu. Itu zaman segitu orang mikir bisnis jual beli tanah, emang ada, emang laku, emang ada yang jual, emang ada yang butuh tanah dibeli? Nggak ada. Tanah itu ya pakai aja yang manapun gitu kan. 1400 tahun kemudian hari ini terbukti Pak, tanah di Kuningan itu harganya 100 juta semeter. Jadi kalau kita bikin WC 1 kali 2 meter, ini 100 juta nih duit segini nih, gitu kan? Wah, itu di zaman Nabi tidak Di zaman Nabi siapa yang istilahnya bahasa Betawi, siapa yang ngetekin tanah duluan, ya itu jadi milik dia. Gitu. Nah sekarang nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi Betawi rempuk gitu misalnya kan, wah ada tanah sengketa nih, kuasain aja gitu kan. Jadi milik kita dengan dalil ini Pak, man ahya ardon mayitan fahiyalahu. Siapa yang menguasai tanah duluan, maka dia yang punya. Nah, kan terjadi seperti itu. Jamaah sekalian, ini kacau juga nih. Ya. Ini hadis sahih Pak. Man ahata ha'itan ala ardin fahiyalahu. Siapa yang bikin pagar tembok, maka ya udah punya dia berarti. Itu kalau kita terapin di zaman sekarang kacau balau, salah waktu, salah zaman, salah konteks, gitu kan? Termasuk ini Pak, wafir rikazi al-khums. Untuk tahu ya, zakat rikaz itu zakat apa? Rikaz itu adalah harta yang ditemukan asalnya milik orang kafir dan pemiliknya sudah meninggal dan ditemukannya bukan di tanah pribadi. Itu kalau kita dapat kesandung emas gitu misalnya, milik kerajaan Majapahit atau apa dan sebagainya, itu memang ada zakatnya. Zakatnya 1/5 al-khumus gitu. Tapi hari ini nggak bisa. Kenapa? Menemukan benda purbakala kayak gitu ya diambil sama negara. Dan kita nggak jadi punya apa-apa. Nah kalau kita suruh bayar zakatnya, hartanya nggak kita miliki diambil negara, ya rugi dong kita berarti kan. Nah maka khumus dari harta rikas ini nggak bisa diterapkan di zaman sekarang karena tidak ada lagi tanah yang bukan tidak ada pemiliknya. Kalau di zaman Nabi emang tanah tidak ada pemiliknya, selesai sudah. Tapi hari ini semua tanah itu ada pemiliknya, minimal negara yang punya. Jadi kalau kita menemukan harta karun di tengah hutan gitu ya, kita diam-diam aja, tapi ketahuan sama negara, ya diambil. Dan kalau diambil ya kita nggak bisa bayar zakat. Kenapa? Hartanya kita nggak dapat, suruh bayar 1/5. Ya berarti kan nggak bisa dilaksanakan. Termasuk ini Pak, ini ayat paling favorit buat Dirjen Pajak. Iya. Dan saya punya teman yang pakai ayat ini buat mengancam antum semua masuk neraka. Ini antum pegawai pajak tuh masuk neraka semua, ini hadisnya. Gitu. Saya bilang, ente salah hidup, saya bilang. Al-maqsud yang di zaman Rasulullah itu bukan pemungut pajak dari Kementerian Keuangan, bukan. Itu preman pasar, orang dagang dipalakin, ya kan? Orang lagi bawa dagangan dipalakin. Nah, itu tukang palak di pasar emang itu kerjaannya. Duitnya ya buat dia, ya kan? Itu pemeras, perampok, lusus, pencoleng gitu loh. Al-maqs gitu. Nah, kalau kita nih ya Dirjen Pajak, ya bukan karena saya pernah ngajar di STAN dan ngisi pengajian di pajak ya, tapi ini bukan pajak yang dimaksud gitu. Ini adalah sesuatu yang memang untuk menghidupkan negara kita. Negara kita ini nggak hidup kalau nggak pakai pajak, ya kan? Nggak, jangan dibandingin sama Saudi, ya kan?
Saudi itu nggak usah pakai pajak, duitnya udah banyak. Kenapa? Minyaknya banyak, umatnya sedikit, ya kan? Nah gitu, makanya dia bisa jalan-jalan 1.500 orang bawa pesawat berapa? 12 atau berapa gitu kan? Hotel main booking aja semua gitu. Saya kemarin nanya-nanya, itu Raja Salman itu dia nginepnya di mana sih, di Jakarta? Itu apa di HI apa di mana? Ternyata depan rumah saya, Pak. Gitu. Raffles. Itu depan rumah saya buka pintu, lah itu Raffles gitu. Kayaknya dia mau mendekati saya deh. Saudi bisa begitu, Pak, ya kan? Tapi kalau Indonesia nggak bisa. Orang Saudi itu nggak percaya kalau saya bilang, Ustaz, ini kan dosen saya orang Saudi banyak. Tahu nggak berapa luasnya Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke. Itu kan udah jadi lagu kita kecil ya. Tapi belum ada yang ngukur berapa jaraknya. Saya kemarin ngukur, Pak, naik pesawat dari Aceh ke Papua yang paling ujung itu kan nggak ada yang direct, semua harus transit Jakarta. Oke, Aceh Jakarta tuh 5 jam, ya kan? Nah, kalau kita beli tiket Garuda Jakarta, apa itu paling ujung, Manokwari atau apa itu ya? Itu Jayapura, 6 jam. 5 tambah 6 berapa? 11 jam. Kita umroh, Pak, dari Jakarta ke Jeddah itu cuma 9 jam. Jadi jauhan Indonesia jaraknya daripada dari sini ke haji. Mereka pada nggak percaya. Gede banget ya. Gede banget saya bilang. Gitu kan. Belum ngomongin pulau. Pulaunya kita, ada tahu nggak berapa pulau kita? 17.000. Dari 17.000 itu, yang belum dinamain aja jadi 5.000. Namain sendiri deh, Paijo, Paidem, apa segala macam terserah gitu ya. 5.000 yang belum dikasih nama, gitu kan. Dan kalau jumlah penduduk kita 250 juta, terbesar di dunia, akbar daulah Islamiyah fil alam, terbesar. Jadi kalau Saudi itu gabung sama Yaman, sama Suriah, sama Irak, sama Iran, ya, sama Palestina dan sebagainya, kumpul semua, bikin satu negara baru gitu ya, negara Timur Tengah, tetap aja banyakan kita penduduknya, Pak. Makanya kalau kita datang haji atau umroh, itu orang pedagang di Mekah, di Madinah itu pada bisa bahasa Indonesia. Banyakan kita yang datang ke sana. Orang Indonesia itu di mana-mana ada. Bukan cuma di depan tempat tawaf gitu ya, tapi di pasar, di mana tuh orang Indonesia semua. Sampai mereka bisa bahasa Indonesia. Jadi besar sekali Indonesia dengan jumlah penduduk yang segede gini, tapi dengan penghasilan minyak apa, kita dulu ekspor minyak, Pak. Sekarang kan kita impor. Pernah loh kita bangga pernah jadi anggota OPEC, ya kan? OPEC itu negara pengekspor minyak, tapi sekarang kita adalah negara pembeli minyak gitu. Nah, dari mana duitnya? Dari pajak. Apa boleh buat? Berapa persen kita pajak APBN kita? 80 ya? 80-an gitu. Tiba-tiba datang Ustaz, ya memungut pajak masuk neraka. Ini mau bubarin negara atau gimana? Gitu kan? Nggak mentang-mentang hadisnya bunyi begitu, lantas kemudian bisa diterjemahin seenaknya. Anda lihat dulu, di zaman Nabi al-maksud itu apa? Dan di zaman kita al-maksud itu apa? Ini catatnya, cuma harus tahu nih gitu. Orang pajak sering dibully gitu, masuk neraka gitu. Banyak yang pada mau berhenti. Ustaz, saya mau berhenti gitu. Kenapa? Masuk neraka gitu kan, jadi petugas pajak katanya. Ya terserah, nanti berhenti aja, mau ngapain, mau jual oncom. Ya. Enggak, jadi enggak realistis bicaranya. Dan negara-negara Islam kecuali Saudi gitu ya, yang memang udah atau area yang apa tuh teluk ya, itu memang tidak ada pajak di sana. Tapi yang lainnya ya pajak semua, pakai pajak di Mesir, di Syria, di mana pajak. Negeri-negeri Islam tuh semua dan dibolehkan dalam syariat Islam mau pajak. Yang penting jangan diselewengkan. Nah kalau masalah menyelewengkan kan bukan antum, ya kan? Antum mau menyelewengkan bisa, tapi kan ke KPK gitu. Jadi ya bisa juga. Ini materi yang terakhir nih Pak. Kalau kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini hadis sudah terkenal ya, Sahih Bukhari. Ditambah lagi, jangan menghadap kiblat saat kencing atau buang hajat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini kata Nabi. Tapi jamaah sekalian, ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa? Di masa Nabi itu, Nabi ngomongnya di Madinah. Madinah itu posisinya 450 km di utaranya Mekah. Jadi kalau kita lagi di Madinah, mau menghadap kiblat tuh arahnya ke Mekah tuh ke selatan, gitu kan? Nah, nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh membelakangi. Kalau dibuang hajat, maka kata Nabi menghadaplah ke timur, menghadaplah ke barat, gitu kan? Biar tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau kita ngomongnya di Indonesia, itu nggak bisa. Jangan menghadap kiblat, tapi menghadaplah ke barat.
Gila lo ya, gitu loh. Jangan ke kiblat tapi menghadap ke barat. Nah itu sama, kiblatnya situ-situ juga, barat juga. Itu hadis oke, tapi nggak cocok diaplikasikan di Indonesia. Kenapa? Beda tempat, gitu. Beda tempat, ya kan? Termasuk ini juga, Pak. Ya kan? Kalau kamu datang ke WC maka bawalah 3 buah batu. Karena itu sudah cukup untuk menggantikan dari air. Jadi Nabi itu di zaman beliau itu memang kebanyakan ceboknya bukan pakai air. Bukannya nggak ada air, tapi emang fasilitas untuk buang hajat itu bukan di kamar mandi di dalam rumah, Pak. Kamar mandi di dalam rumah di zaman Nabi itu ada, tapi cuma buat mandi aja. Kalau buang hajat nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada toiletnya, klosetnya, dan tidak ada septic tank yang membuang kemana, gitu. Jadi kalau dia buang hajatnya di dalam rumah, ya bau satu rumah itu kan. Nah mereka harus keluar rumah. Tapi kalau keluar rumah itu kan tetangga kanan kiri, nggak boleh juga, gitu. Jadi bukan keluar rumah, keluar pemukiman. Kemana? Padang pasir. Kalau kita ke sawah, gitu ya, ke rawa-rawa, ke kali lah biasanya begitu kan. Ada nggak antum yang di kampungnya tuh belum ada kloset dan terus ke kali gitu kan? Nah, kalau di kali Pak enak, ada airnya, ya kan? Tinggal yang bener aja menghadapnya kemana arah airnya gitu kan? Kalau kita menghadap arah air ke sana, ya kita bisa melihat, oh itu ya kan sudah lewat, ikhlaskan saja gitu kan. Kalau kita menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah air, ya udah lewat di belakang, kita nggak usah ingat-ingat juga. Dan cebok tinggal, udah gampang, ada airnya. Tapi kalau di masa Rasulullah, di padang pasir, dibuang di padang pasir, airnya apa? Nggak ada kan? Masa pakai pasir, gatel pakai batu. Nah, maka pakai batu, ya kan? Pakai batu. Nah, ini nggak bisa kita terapkan di zaman sekarang. Di mana mau kita buang? Cari padang pasirnya di mana? Nggak ada. Ada di depan rumah, banyak rumah orang. Paling-paling kita ketemu lapangan badminton, diam-diam kami kan, gitu. Cuman kan jika orang main badminton, ya ini lembek-lembek apa? Saya buang di sini nih, gitu kan? Kita nggak bisa bilang itu sunnah Nabi. Enggak, itu konteksnya beda, gitu kan? Anggaplah misalnya kita nyesep di bawah pohon gitu, nggak ada yang tahu, lalu kita pakai batu, ya. Masalahnya Pak, habis kita cebok pakai batu itu, ini batunya mau taruh di mana, ya kan? Mau taruh di mana? Bingung Pak. Anggaplah kita bisa umpetin di mana tuh batu. Pulangnya itu jalannya rada nggak enak, rada ngegang gitu, kayaknya ada yang nyangkut-nyangkut, nggak sesuai gitu kan. Nah itu jamaah sekalian nggak bisa diterapkan di zaman sekarang, konteksnya udah berbeda. Ya kita ya mau nggak mau ya buang air tuh ya di kamar mandi gitu, dan kamar mandinya ada di dalam rumah kita gitu ya, dan klosetnya, airnya dan sebagainya ada semua begitu kan. Nah memang masih banyak saya ini yang terakhir deh. Jadi gini Pak, ini hadis ceritanya Nabi berdoa. Waktu itu Madinah banjir karena hujan 7 hari 7 malam nggak berhenti-berhenti. Awalnya sih itu adalah paceklik, tumbuhan mati, hewan pada mati, orang pada datang kepada Nabi, ya Rasul doa dong biar turun hujan. Nabi angkat tangan, belum selesai beliau angkat tangan dan ucapan doanya belum berhenti, itu sudah terjadi petir, guntur, guru dan hujan segede-gede. Orang pada bahagia, luar biasa mukjizat Nabi. Belum selesai doa udah kan mereka girang pada mandi hujan dan sebagainya. Ternyata Pak, udah 2 jam 3 jam hujan nggak berhenti. Ditunggu sampai sore nggak berhenti, sampai malam nggak berhenti, sampai besoknya nggak berhenti, sampai 7 hari kemudian banjir itu Madinah Pak. Jalanan berlumpur semua dan orang-orang balik lagi pada Rasul. Ya Rasul, gimana nih? Jadi banjir nih. Nah, terus Nabi ini doanya, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di luar kota Madinah, di sekeliling kota Madinah, jangan di tengah kita. Nah, maka yang di tengah Madinah itu berhenti hujan. Maka Madinah kemudian jadi kering, ya kan? Tapi di sekeliling kota Madinah itu hujan tetap turun. Hadis ini Pak, doa ini nggak bisa kita pakai di Jakarta. Jakarta nggak hujan, tapi dari Bogor, Katulampa dan sebagainya hujan. 7 anak sungai larinya ke Jakarta semua Pak. 13 anak sungai itu Pak. Banjir juga. Nggak bisa dipakai hadis ini untuk konteks Jakarta. Dan masih banyak lagi karena kita sudah jam 1 lewat ya. Jadi ya kita cukup sampai di sini. Disitulah kesimpulannya Pak. Kita tidak bisa main pakai ayat Quran atau hadis secara harfiah tekstual. Itu nggak bisa. Orang harus punya ilmunya untuk bisa menerapkan itu, karena konteksnya, siapnya itu bagaimana.
Ya kan? Waktu itu Nabi sedang dalam konteks apa ngomong kayak gitu? Di mana? Posisinya sedang apa? Apa asbabun nuzulnya? Apa asbabul wurud dari setiap ayat atau hadis yang Nabi sampaikan? Itu harus kita mengerti. Dan kita juga mengerti realita kita di zaman sekarang. Nah, yang mengerti itu adalah para ulama, para mujtahid. Oleh karena itu nanti bisa saja satu ayat dipakai oleh para ulama di satu tempat, tapi tidak dipakai di tempat yang lain karena konteksnya beda, karena zamannya beda, suasananya beda. Ya, begitulah kenapa Umar tidak memotong tangan pencuri di zamannya. Ketika terjadi paceklik dan orang mendingan nyolong apa mendingan mati, gitu kan? Mendingan nyolong, pada nyolong. Nah, itu Umar mengidolkan hukum potong tangan. Kenapa? Nggak bisa. Ini dalam kondisi istilahnya chaos, dalam kondisi yang kalau dalam orang asuransi itu bilang apa namanya force majeure gitu kan, nggak bisa. Ini orang lagi pada kelaparan semua. Kalau dipotong-potongin semua mati, nih tangannya dipotong semua urusannya. Ada Umar dibikin idol karena kondisinya tidak kondusif. Nah itu Umar adalah seorang mujtahid. Dan dari situlah kita banyak menimba ilmu tentang bagaimana menerapkan satu ayat pada satu kondisi, satu hadis pada satu situasi. Dan ini ada ilmunya, ya, namanya ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Bagaimana mengistinbat hukum dari sumbernya Quran dan Sunnah. Dan itu nggak boleh dilakukan oleh sembarangan kayak kita begini, yang baca Quran nggak tahu artinya, cuma baca terjemahannya, lalu meleset-meleset ke sana kemari, ya, main pakai aja ayat sehingga nggak sesuai. Saya nggak ngomongin pilkada zaman sekarang, saya ngomongin tahun 99 ketika pertama kali ada partai-partai itu muncul, itu pada pakai ayat juga tuh Pak. Ya, zaman segitu yang jadi musuh besarnya bukan waktu itu Golkar, ya kan? Golkar itu istilahnya ikonnya adalah pohon beringin. Umat Islam, para kiai, para ustadz tuh kalau di masjid ceramah, ya kan? Untuk jangan memilih pohon beringin. Itu ada ayat. Wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, kamu akan jadi orang zalim. Teman saya ada yang aktivis waktu itu PAN, ya kan? Dia pakai ayat. Kullu man 'alaiha fan. Sunda ya. Nah itu main comot ayat, main pakai aja. Karena yang dengerin juga orang kagak ngerti juga, maksudnya takbir, Allahu Akbar gitu aja udah kan. Dia nggak ngerti tuh bagaimana cara menerapkan satu dalil dalam implementasi. Itu hanya bisa dilakukan oleh para fuqaha yang memang menguasai cabang ilmunya. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.